Langkah dinasti Utsmani atau Ottoman ini berbeda dengan pandangan teologis Kristen dan Yunani yang berkembang saat itu, yang menganggap bahwa kegilaan sebagai tindakan setan. Sementara Eropa menghabiskan 3 abad berturut-turut dengan membakar dan menyiksa orang-orang yang mengalami sakit jiwa, hingga kemudian di bawah pemerintahan Ottoman, umat Islam hadir dengan perhatian khusus kepada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dengan memberikan perlakuan secara manusiawi. Mereka mendirikan rumah sakit khusus untuk penyakit mental pertama di dunia yang kemudian dikenal Sultan Bayazid II sesuai dengan nama pendirinya. Rumah sakit khusus ODGJ ini kemudian juga dikenal dengan nama Darusshifa yang berarti rumah penyembuhan. Darusshifa terletak di kota Edirne atau Turki saat ini yang merupakan salah satu warisan bersejarah terbesar dunia dalam bidang kesehatan. Bangunan fenomenal yang pernah ada ini dibangun pada abad ke-15 dan tercatat sebagai rumah sakit jiwa pertama di dunia. Dibangun tidak hanya sebagai tempat pengobatan untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, kompleks ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan medis dan farmasi yang dipadu dengan spiritual. Kompleks ini dibangun pada tahun 1488 atas perintah Sultan Bayazid II yang menggabungkan elemen arsitektur Islam dan Ottoman. Selain sebagai rumah penyembuhan, kompleks ini juga mencakup masjid dan sekolah, sehingga menciptakan pusat yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan dan spiritual. Darusshifa sebagai sekolah kedokteran termasuk salah satu dari 60 sekolah terbaik di Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman. Ottoman memberikan perhatian besar dalam membingkai dan mendidik para siswa agar menjadi dokter yang kompeten, hingga nama mereka terkenal ke seluruh dunia. Mereka mempelajari ilmu kedokteran dari kitab-kitab utama yang disediakan di perpustakaan sekolah, seperti karya-karya Ibnu Al-Baitar dan Ibnu Jazlah. Untuk para siswa juga disediakan 18 kamar khusus, ruang-ruang laboratorium, serta kelas-kelas, perpustakaan, dan halaman sekolah. Darusshifa sebagai jawaban atas kepedulian penguasa terhadap apa yang dialami oleh rakyatnya. Pada masa lalu, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa seringkali dipandang sebagai individu yang sulit dipulihkan, bahkan terabaikan oleh masyarakat. Mereka sering dianggap sebagai orang yang terkutuk atau dihukum oleh takdir, dan karena itu banyak yang diperlakukan dengan cara yang sangat kejam, seperti dikurung, diasingkan, atau dipenjara. Dalam banyak budaya, gangguan jiwa dianggap sebagai sebuah kutukan atau hukuman dari Tuhan, yang membuat pengobatan atau pemulihan dianggap sebagai hal yang mustahil. Kondisi ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap penderitaan mental, di mana orang-orang yang membutuhkan perhatian khusus justru terisolasi dan dilupakan oleh masyarakat di sekitarnya. Akan tetapi, Sultan Bayazid II memandang kondisi ini dengan cara yang sangat berbeda. Sebagai seorang penguasa yang peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya, Bayazid mengakui bahwa gangguan jiwa adalah masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian serius serta pengobatan yang tepat. Berbeda dengan pandangan umum pada waktu itu yang menganggap orang sakit jiwa sebagai tidak bisa disembuhkan, Bayazid mendirikan Darusshifa sebagai rumah sakit khusus untuk merawat mereka dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan ilmiah. Di Darusshifa, gangguan jiwa bukanlah masalah yang harus diabaikan ataupun dihukum, melainkan sebuah kondisi yang bisa sembuh dengan perawatan yang tepat, dukungan emosional, dan lingkungan yang mendukung penyembuhan. Bayazid memberikan harapan baru dengan membangun lembaga yang tidak hanya fokus pada pengobatan fisik, tetapi juga pada kesehatan mental serta emosional pasien. Salah satu fitur paling menonjol dari Darusshifa adalah penggunaan berbagai metode penyembuhan yang lebih manusiawi dan ilmiah dibandingkan dengan praktik umum pada waktu itu. Rumah sakit ini menggabungkan pengobatan medis dengan pendekatan psikologis dan spiritual yang menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara tubuh dan pikiran.
Metode paling unik dan revolusioner dalam penyembuhan gangguan jiwa di Darusshifa adalah penggunaan musik sebagai terapinya. Sultan Bayazid II dan para ilmuwan medis zaman itu memahami bahwa suara memiliki pengaruh kuat terhadap kondisi mental seseorang. Musik khususnya digunakan untuk meredakan kecemasan, menenangkan emosi yang terguncang, dan membantu pasien mencapai kedamaian batin. Dalam praktiknya, musik tradisional yang dimainkan dengan alat musik seperti ney atau seruling, oud, gitar Timur Tengah, dan kanun atau harpa digunakan untuk menciptakan atmosfer yang menenangkan. Suara lembut dan alunan melodi dipercaya dapat mengurangi kegelisahan dan meringankan gejala-gejala gangguan jiwa. Suara musik yang harmonis ini memberi ruang bagi pasien untuk beristirahat serta memperbaiki keseimbangan mental mereka. Selain musik, Darusshifa juga memperkenalkan beberapa teknik pengobatan lain yang lebih maju pada zamannya, dengan penggunaan air terjun, taman-taman yang indah, dan ruangan yang nyaman untuk relaksasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pasien lingkungan yang menenangkan dan mendukung pemulihan mental mereka. Suara gemercik air yang menenangkan dipercaya membantu meredakan stres dan kegelisahan, sementara keberadaan alam yang asri memberikan rasa kedamaian yang mendalam. Penggunaan unsur alami ini merupakan salah satu metode pengobatan yang mencerminkan pemahaman bahwa jiwa manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Terapis dan dokter yang bekerja di Darusshifa tidak hanya terlatih dalam pengobatan fisik, tetapi juga memahami pentingnya aspek mental dan emosional dalam kesehatan pasien. Pengobatan ini mengintegrasikan ilmu medis dengan pandangan spiritual yang merupakan ciri khas dari pengobatan Islam pada waktu itu. Hal ini memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam, yang kemudian ditiru di berbagai wilayah Kekaisaran Ottoman. Konsep Darusshifa ini kemudian menjadi model rumah sakit yang lebih manusiawi yang memperhatikan kesejahteraan fisik serta mental pasien. Selama berabad-abad, komplek ini melayani masyarakat, menjadi simbol kemajuan medis dan sosial pada zamannya hingga dimulainya Perang Rusia-Turki pada tahun 1877 hingga 1878. Setelah itu, Darusshifa diubah menjadi museum yang didedikasikan untuk sejarah kedokteran pada tahun 1993 dengan nama Museum Kesehatan dalam bahasa Turki Shagik Muzey. Selain itu, ia diubah menjadi museum yang didedikasikan untuk sejarah kedokteran pada tahun 1993. Museum ini menjadi situs bersejarah kedua yang paling banyak dikunjungi di Edirne setelah Masjid Selimiye dan meraih berbagai penghargaan. Yang paling penting di antaranya adalah penghargaan Dewan Eropa dan penghargaan Museum Dewan Eropa pada tahun 2004. Darusshifa yang asli kini hanya tersisa sebagai reruntuhan yang dilestarikan, meskipun beberapa bagian bangunan masih dapat dilihat dengan jelas. Bangunan ini dengan arsitektur khas Ottoman tetap megah. Dengan ruang besar dan halaman luas yang tampak disengaja, memang dirancang untuk memberi kedamaian dan ketenangan bagi para pasien. Meskipun sebagian besar bangunan ini telah berubah menjadi situs bersejarah yang dilindungi, tetapi keindahan lingkungan sekitar tetap mengingatkan pada tujuan utama Darusshifa, yaitu mengembalikan keseimbangan antara tubuh, pikiran, serta jiwa manusia.